Shalom Elohim bagi kita semua dimanapun berada. Saya membaca firman Tuhan Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan ini adalah firman yang pertama kali menyentuh hati dan dalam hidup saya. Pada tahun 1987, saya mulai memasuki sekolah menengah dan tinggal di asrama. Dan sebagai pelajar Christian minority, kami selalu menjadi mangsa buli suku bangsa dan agama kami sebagai Kristen ketika itu. Dan sepanjang kehidupan saya di asrama sebagai pelajar juga, sepanjang 5 tahun hidup di sana, terlalu banyak penindasan dan diskriminasi yang kami terima. Dan hinggalah pada suatu ketika dan waktu, ketika itu tahun 1991, saya berada dalam tingkatan 5 ketika itu. Selama 5 tahun tinggal di asrama, dan firman Tuhan ini ialah yang selalu memberikan kekuatan dan dorongan untuk menantang setiap penindasan terhadap kami sebagai pelajar Kristen yang minority ketika itu. Dan pada suatu ketika, seorang guru telah membawa saya berdebat selama beberapa hari bersama seorang teman. Namun teman saya itu meninggalkan saya, menyelesaikan perdebatan dengan guru tersebut. Dan perkataannya memang sangatlah menyakitkan hati sebagai manusia tanah yang berdosa ini. Tapi Tuhan selalu bekerja tanpa kita duga dan tanpa kita tahu. Biarpun dalam keadaan yang kita ini bukanlah siapa-siapa dan iman kita tidak tahu pun sebesar apa. Karena firman Tuhan ini selalu saya bawa dalam hidup saya, yang pertama kali memberikan kekuatan untuk melawan penentangan dan penindasan terhadap diri sendiri maupun teman-teman yang lain. Suatu ketika guru itu berkata, Tuhan Kristen lain, Tuhan Islam lain. Dia kata, Kristen tetap masuk neraka, Islam tetap masuk surga. Oke. Jadi mungkin Roh Kudus bekerja kepada saya yang ketika itu buta tuli telanjang. Dan secara begitu sahaja saya menjawab cegu itu begini. Adakah cegu sudah pernah mati? Dan cegu pernah nampak pergi ke surga? Semua penghuni surga itu adalah manusia yang beragama Islam. Dan semua penghuni di neraka itu adalah semua orang beragama Kristen. Cegu itu kata, kalau orang sudah mati, mana boleh hidup balik. Jadi saya kata, apa yang Cegu katakan adalah dari perkataan Cegu sendiri sahaja. Karena mau menindas kami dan coba menjatuhkan kami dari iman dan kepercayaan kami sendiri.
ketika dia mengatakan juga Kristen, Tuhan Kristen lain, Tuhan Islam lain. Saya kata, Cego tengok tuh langit, dia terbala dua kah? Ada kalau dia terbala dua, betul lah. Tuhan Kristen lain, Tuhan Islam lain. Tapi kalau dia tidak terbala dua, Tuhan dan Allah yang engkau sembah, sama juga Tuhan dan Allah yang kami sembah. Tidak ada bezanya, hanya manusia yang suka membeda-bedakan sesama manusia demi karena mau menangkan kepercayaan kamu, dan kami juga akan menangkan kepercayaan, dan saya juga akan menangkan kepercayaan dan iman saya. Karena saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi dosa-dosa saya dan juga dosa semua manusia yang percaya kepada Dia. Dan saya mengakui iman saya, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya kata kepada Cego begitu. Cego itu hanya terdiam dan tiada kata maaf, tiada kata apa-apa. Akhirnya kami masing-masing sahaja berpisah dan perdebatan kami selesai di situ. Namun firman Tuhan ini yang terus memberikan benih-benih iman saya bercambah dan bertumbuh. Puji Tuhan, semuanya atas penyertaan Tuhan di dalam hidup saya untuk melalui segala kesukaran ketika menjadi seorang pelajar dan hidup di dalam penindasan. Haleluya, amin.